hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita bersama Ustadz Abu Fadil yang alhamdulillah telah di hadapan kita pada saat ini. Tanpa panjang kata-kata muqaddimah, kita langsung saja persilahkan kepada Ustadz kita untuk memberikan nasihat, taujih ataupun motivasi hidupnya kepada kita semua. Kepada Ustadz dipersilakan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, selalu kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan. Begitu pula di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah nikmat kekuatan untuk berbuat. Dikarenakan ulama mengatakan as-sa'adah fil amal, kebahagiaan itu dirasakan ketika berbuat. Bahkan kebahagiaan ketika berbuat lebih besar ketimbang kebahagiaan yang dirasakan ketika memperoleh hasil dari apa yang telah diusahakan. Oleh karena itu, kita menemukan orang mendapatkan kebahagiaannya ketika memberi. Makanya di antara perkara yang menyebabkan lembutnya hati adalah mengusap kepala anak yatim. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ana wa kafilul yatim hakadha, saya dengan orang yang merawat, membesarkan anak yatim seperti dua jari jemari ini. Di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim dengan tambahan ana wa kafilul yatim lahu aw li ghairihi, saya dan orang yang merawat dan membesarkan, menafkahi anak yatim, baik anak yatim dari keluarganya atau anak yatim dari keluarga orang lain, maka seperti dua jari jemari ini kelak di dalam jannah. Sehingga sekian banyak dari kebahagiaan itu kita rasakan ketika kita berbuat. Allah titipkan kebahagiaan kita ketika kita melakukan, mengusahakan, memberi, memperjuangkan, memberikan pengorbanan dan lain sebagainya. Salawat beriringan salam kita mohonkan senantiasa dicurahkan dan dilimpahkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di antara perkara yang menakjubkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ayyuma ahadin minal mu'minin usiba bimusibatin falyataz bimusibatihi bi an musibatihi bi ghairi. Siapapun di antara kaum mukminin yang tertimpa musibah, maka hiburlah dirinya dengan mengingat musibah yang menimpanya ketika aku meninggal dunia, dikarenakan tidak ada seorang pun, kata Nabi, yang tertimpa musibah yang lebih besar daripada umat ini tertimpa musibah dengan wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Merupakan perkara maklum, suatu perkara itu akan terasa ringan ketika kita pernah merasakan hal yang jauh lebih besar daripada apa yang sekarang kita alami. Musibah akan terasa ringan ketika kita merasakan kita pernah merasakan dan tertimpa musibah yang jauh lebih besar, sehingga kita bisa menyabarkan diri. Oleh karena itu, ketika Nabi diusik, diganggu, disakiti, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Laqad uziya aktsara min hadza fasabar. Musa diusik, diganggu, disakiti lebih daripada apa yang diperlakukan terhadap diriku, namun Musa bersabar. Perbandingan ini akan menjadikan orang teguh ketika kita melihat dan kembali mengingat sebelumnya kita pernah melewati masalah-masalah besar. Nyatanya kita sampai sekarang mampu bersabar, mampu bertahan. Kenapa giliran sekarang masalah yang jauh lebih ringan, kita kenapa bertekuk lutut di hadapan persoalan? Itu pula lah Nabi alaihi salatu wassalam, siapapun di antara kalian, kata Rasul, tertimpa musibah, ingat, umat ini pernah tertimpa musibah paling besar, yaitu meninggalnya Rasul alaihi salatu wassalam. Namun musibah ini tidak terasa bagi umat sekarang ini dikarenakan mereka kurang cintanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sesuatu itu akan terasa begitu memukul dan sakit bagi hati seseorang ketika begitu bernilai dan berartinya perkara itu. Ini yang kurang kita rasakan. Ummu Aiman yang merupakan budak Aminah yang merawat Nabi alaihi salatu wassalam ketika ibunda beliau wafat. Bahkan sebagian ulama berpendapat Ummu Aiman sempat menyusui Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi meninggal, menangis. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab menziarahi Ummu Aiman, mereka semua pun menangis. Kenapa? Wafatnya Rasul meninggalkan kesedihan mendalam bagi para sahabat, linqita'il wahyi, karena putusnya wahyu.
Ketika putusnya wahyu, semua orang akan merasa benar, tidak ada yang mau disalahkan. Setiap orang bingung langkah apa yang harus diambil. Duhai ketika Rasul masih hidup, tentu permasalahan ini begitu mudah untuk diselesaikan. Meninggalnya Rasul musibah bagi umat. Hidup kita menjadi tidak terarah. Adapun pedoman diturunkan, ditinggalkan, tapi masing-masing orang merasa paling cerdas di dalam menyelesaikan persoalan. Akhirnya persoalan tidak menemukan titik temunya. Orang hanya merayakan tentang lahirnya Rasul, tapi orang tidak pernah bersedih dengan wafatnya Nabi. Padahal ini musibah besar menimpa umat. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin 11 Hijriah, meninggal Rasul alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? May ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapapun yang panjang umurnya setelahku, sepeninggalku di antara kalian, kalian akan menemukan permasalahan banyak, pertikaian berkepanjangan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Apa yang bisa dilakukan umat? Yaitu tawadhu'. Berendah hatilah agar kebaikan tercurah di hati yang landai. Tawadhu'lah agar seseorang mampu mengikuti kebenaran, patuh terhadap kebenaran dan menerima kebenaran, sebagaimana yang dikatakan Fudail ibn Iyad ketika mendefinisikan arti dari ketawaduan. Betapa bijaknya ketika seseorang mengatakan tawadhu' takun kan najmi la hali nadhirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wa la takun kaddukhani ala binafsihi fi tabaqatil jawi wa huwa wadi'u. Tawadhu'lah agar engkau bagaikan bintang, bercahaya bagi orang yang memandangnya di permukaan air padahal dia tinggi jauh di sana. Jangan pernah seperti asap yang berusaha mengangkat dirinya padahal sesungguhnya dia rendah dan hina. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka merupakan hal yang luar biasa menurut pandangan kami, maunya kita sama-sama untuk duduk saling tanasuh, saling menasehati sebagai sebuah kebutuhan bagi diri. Walaupun kami yakin di antara bapak ibu jauh lebih mulia ketimbang kami yang berbicara, namun selalu ketawaduan menjadikan diri seseorang semakin tinggi di sisi Allah, semakin mulia. Makanya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Tidaklah seseorang diberikan ditambahkan sifat pemaaf melainkan akan semakin mulia. Tidaklah seseorang tawadhu' karena Allah, berendah hati kepada manusia, berendah diri kepada Allah, melainkan Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Bapak Ibu, itu pendahuluan yang bisa kami berikan sebagai muqaddimah. Adapun sekarang kita masuk kepada kajian kita, masih
berotasi pada pembahasan sabar, musibah, ujian hidup. Masalah tidak ada habis-habisnya. Adapun pada pertemuan kali ini ada sebuah kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, semakin mengerti kita tentang nama Allah Al-Latif. Al-Latif kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia, banyak kita menemukan yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Tapi yang paling mengerti tentang Latif ini tentu Nabi-Nabi Allah. Salah seorang Nabi yang membawakan nama Latif ini di dalam akhir kisah hidup beliau adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu, sebelum kita menyebutkan ucapan Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah nukilkan, ceritakan, Latif itu sendiri memiliki dua makna. Sengaja kami catatkan di sini dikarenakan masing-masing dari kalimat-kalimat akan memberikan faedah yang luar biasa dalam hidup seseorang. Latif memiliki dua makna yang agung. Yang pertama, annallaha ya'lamu daqa'iqal umuri wa khafayaha. Sesungguhnya Allah mengetahui segala perkara secara terperinci dan mengetahui seluruh perkara yang tersembunyi dan mengetahui ma fid dhamair dan mengetahui apa yang ada di dalam domair, yaitu hati seseorang. Apa yang terbetik di dalam diri Allah sudah mengetahui, walaupun belum berbuat. Maka ketika seseorang bersikap demikian, Allah tahu apa maksudnya, apa yang dimaukan, apa yang diinginkan, apa yang dia fikirkan. Kemudian makna yang kedua dari Latif, annallaha ta'ala yuhsinu ila ibadihi min haitsu la yahtasibun. Allah berbuat baik kepada hambanya, mencurahkan kebaikan dan anugerah kepada hambanya dari arah yang tidak mereka duga-duga. Itu makna Latif. Itu makna Latif yang kita artikan maha lembut. Jadi dua maknanya, Allah mengetahui perkara yang sangat terperinci, perkara yang tersembunyi, dan Allah berbuat baik terhadap hambanya dari arah yang manusia tidak sadari. Sebagai bentuk gambaran, sebelum nanti kita akan masuk kepada inti dari yang ingin kita sampaikan. Gambaran sebagaimana kata para ulama, fabil mithali yattadih al-maqal. Dengan misal, contoh, akan jelas pembicaraan. Sehingga guru memang dituntut untuk banyak-banyak memberikan contoh agar pembahasan ini jelas. Apapun materi yang disampaikan bisa terpahami. Dan di sana As-Sabban luar biasa. Di antara ulama terdahulu Muhammad bin Ali As-Sabban, ada 10 perkara yang harus diketahui bagi siapapun yang ingin mempelajari sebuah bidang ilmu apapun. Tapi nanti kita sebutkan karena itu faedah di luar tambahan. Contoh tentang bagaimana Allah memberikan kebaikan, baik dengan datangnya
keuntungan bagi seorang hamba rezeki, ataukah kemudian terhindar dari musibah, dari arah yang tidak terfikirkan oleh manusia. Sebagai bentuk contoh, ketika ada pesawat jatuh, ada orang-orang yang kemudian tidak terima sebelum kejadian. Karena telat dia sampai di bandara, dia ketinggalan pesawat, dia sangat-sangat menyalahkan keadaan. Kenapa kemudian tidak ditunggu dulu penumpang, ternyatanya telat cuma beberapa menit. Banyak orang kemudian menyalah-nyalahkan. Baik menyalahkan yang lain, baik menyalahkan diri sendiri, atau bahkan ada yang menyalahkan Allah. Ketika jatuhnya pesawat tersebut, sekian ucapan syukur muncul dari sebagian orang. Kenapa? Karena dengan cara terlambat itulah Allah menyelamatkan dia dari kecelakaan yang terjadi. Artinya Allah latif, memberikan kebaikan dari arah yang terkadang hamba tidak terfikirkan. Dari arah seorang hamba tidak terfikirkan. Ada di antara kita sukses di perantauan, tapi orang tua menuntut tanpa ada memberikan sedikit pun tawaran pilihan yang lain, menuntut harus pulang. Kalau memang kamu anak ibu, segera kamu pulang. Ibu tidak menerima alasan apapun. Sang anak merelahkan pekerjaan, padahal sudah mapan di perantauan. Akan tetapi biarlah pulang, memenuhi kehendak orang tua. Ternyata tanpa dia sadari, kehidupannya jauh lebih mapan ketika sampai di rumah dibandingkan apa yang dia korbankan. Begitu terkadang Allah menggiring bagi seseorang kebaikan dari arah yang terkadang seseorang tidak mengetahui. Mapan di perantauan tapi sulit, semua biaya hidup mahal. Tapi ketika dia pulang ke rumah, tidak nyangka dia ada ternyata nasi yang dibeli selama ini perantauan 20.000 dengan porsi yang sangat sederhana. Sekarang masih bisa untuk makan ayam dengan porsi 7.000 di Payakumbuh satu-satu. Kan tidak terfikir sama seseorang. Sayur di perantauan seikat kecil 5.000, masih ada orang menjual 1.000 di Payakumbuh tempat. Hal-hal semacam ini kadang kita tidak menyadari bagaimana kemudian Allah menyelamatkan kita dari sekian banyak penderitaan dengan cara yang Allah yang mengaturnya. Hamba tidak pernah terfikirkan sampai ke sana. Itu makna Al-Latif. Itu makna Al-Latif. Sekarang kita masuk kepada apa yang dikatakan oleh Yusuf alaihissalam. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Rabbku maha lembut bagi siapa yang Allah kehendaki. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kapan ini diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Disebutkan di dalam tafsiran. Di antaranya As-Sa'di rahimahullah, salah seorang ulama tafsir, menyebutkan, walihadza lamma tanaqqalat bi Yusuf alaihi salam tilkal ahwal, ketika Yusuf alaihi salam pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, begitu pula wa tatawwuruhu bihil atwar, atau tatawwarat bihil atwar, dia melewati tahapan demi tahapan, min ru'yahu, bermula dari mimpinya. Apa mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam? Inni ra'aitu ahada asyara
kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituha li sajidin. Dia bercerita kepada ayahnya Ya'qub alaihi salam, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Dari sini bermula. Apa kata Ya'qub alaihi salam ketika mendengarkan mimpi Yusuf? Ini orang akan menjadi orang besar, Yusuf alaihi salam. Apa kata sang ayah? La taqsus bi ru'yak. Jangan ceritakan nak mimpi engkau kepada yang lain. Terpahami, tak semua kelebihan diri disampaikan. Tak seluruh kabar gembira disampaikan kepada setiap orang. Ada manusia yang kemudian tidak menyukai keberhasilan seseorang, bahkan jauh lebih banyak ketimbang orang yang bahagia dengan kebahagiaan yang lain. Dikarenakan inilah Ya'qub mengatakan, jangan sampaikan nak mimpi engkau kepada saudara engkau yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran dikatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabb engkau maka ceritakanlah. Kepada siapa? Kepada orang yang dirasa berbahagia dengan kebahagiaan kita. Dikarenakan yang dikhawatirkan nanti ada orang-orang yang hasad berusaha untuk kemudian memutuskan diri seseorang dari kebahagiaan yang telah didapatkan. Ada orang-orang yang berusaha untuk menjadikan bagaimana seseorang jatuh setelah mendapatkan keberhasilan. Ada malah orang yang akan bersedih nantinya dengan kebahagiaan yang kita dapatkan. Oleh karena itu tidak layak terkadang menceritakan, oh diri kenyang habis makan enak dan lain sebagainya di hadapan orang-orang yang merasakan kelaparan, kefakiran, karena tidak di situ momennya menyampaikan nikmat yang didapatkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari mimpi ini sampai kepada tahapan hasada ikhwatuhu lahu. Yusuf mengalami kondisi hidup saudara sendiri hasad terhadap beliau. Lebih menyakitkan ketimbang orang yang kita harapkan memotivasi kita, memberikan dorongan bagi kita, ternyata itulah yang membenci keberhasilan kita. Lebih menyakitkan. Apakah berakhir sampai di sini? Enggak. Yusuf mengalami tahapan berikutnya, bagaimana saudara-saudaranya bersepakat untuk menjauhkan Yusuf sejauh-jauhnya, menyingkirkan beliau. Lebih menyakitkan lagi, ada orang hasad, tapi selama tidak menampakkan hasadnya, tidak masalah. Makanya Allah menyuruh kita minta perlindungan dari orang yang hasad apabila sudah menampakkan kebencian dari hasad. Makanya di dalam Al-Quran kan dikatakan, wa min syarri hasidin idza hasad. Bukan wa min syarri al-hasidina. Tapi Allah katakan dari kejahatan orang yang hasad apabila hasad. Karena orang hasad ini tidak akan menyakiti siapa-siapa selama dia menyembunyikan hasad. Oleh karena itu Fudail ibnu Iyad, ulama generasi tabi'in, mengatakan, apa kata beliau? Ma khala jasadun minal hasad. Tidak ada satu pun jiwa ini, diri ini yang selamat dari hasad. Semua orang berpotensi untuk hasad. Walakinnal karima yukhfi. Akan tetapi orang mulia, orang bijak mesti akan memadamkan hasad. Kapan muncul, dia akan hilangkan hasad. Adapun wa ammal laimu yubdi, adapun orang yang memiliki tabiat karakter yang buruk mesti akan menampakkan hasad dari sudut pandang matanya,
gerak-geriknya, tutur katanya mesti akan terbaca. Makanya orang Minang mengatakan putih mata bisa dicaliak, putih hati berkeadaan. Kan nampak dia? Gaya. Makanya ada di Minang istilahnya, tahu nan ampek, tahu jo nan ampek. Nan ampek itu cara tutur kata yang mendaki, mendata, melereng, menurun. Adapun jo nan ampek, raso pareso. Dua, ereng jo gendeng. Ereng adalah raut wajah. Gendeng adalah bahasa tubuh. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ta'ala kaji ko sebenarnya. Tak kaji agama ko, tak kaji adat, ta'ala nama. Al-muhim. Yakini ko kaji anan tekanan disampaikan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Hasad sampai mengantarkan saudara Yusuf ingin menyingkirkan Yusuf sejauh-jauh. Bermunculan ide beragam. Dari membunuh, mencampakkan kemudian ke sumur, walaupun itu yang terakhir yang dilaksanakan. Apakah sampai di sini berakhir permasalahan Yusuf? Tidak. Allah kemudian sampaikan Yusuf kepada tahapan saudara-saudara Yusuf berdebat dengan sang ayah Yakub, mencerca, mengkritik sang ayah kenapa terlalu mencintai Yusuf alaihissalam. Mulai lagi pembahasan tentang kesenjangan sosial diungkit ke permukaan. Adanya orang-orang yang akan menuntut kita dengan bersikap adil pada sesuatu seseorang tidak bisa bersikap adil padanya, yaitu masalah hati. Harta bisa dibagi sama rata, sikap bisa dibagi sama rata, tapi masalah hati tidak akan bisa dibagi sama rata, karena cinta tidak bisa dipaksakan. Sehingga di antara doa Nabi memohon kepada Allah agar diberikan uzur terkait masalah perasaan. Maka dari sekian istri Nabi yang disayangi adalah Khadijah, kemudian Aisyah, ketimbang yang lain. Sehingga kita akan menghadapi permasalahan, ada orang menuntut kita agar kita mencintai mereka sama semuanya, padahal masalah hati tidak akan bisa dibagi. Tapi itulah masalah hidup. Makanya di antara problem yang banyak terjadi, kata Imam Ahmad, adalah kias fasid. Kias fasid ini kias rusak. Bagaimana kias rusak? Ada orang-orang menuntut ketika dia berbuat baik kepada seseorang, orang itu pun harus berbuat baik kepada dia sebagaimana dia berbuat baik. Kias fasid. Ada orang-orang yang akan menuntut ketika dia memberikan perhatian kepada yang lain itu dia tuntut agar memberikan perhatian yang sama sebagaimana dia. Ini kias fasid. Ada orang-orang yang kemudian menuntut agar orang lain bersabar sebagaimana dia bersabar, ramah sebagaimana dia ramah, perhatian sebagaimana dia perhatian. Ini merupakan kias fasid karena orang tidak bisa dipaksakan sama seperti kita. Makanya ketika bapak ibu tangguh, teguh ketika menghadapi masalah, bapak ibu tidak bisa memaksakan istri ataukah suami ataukah anak harus sama juga sabarnya seperti ibu dan bapak. Tidak bisa. Tidak bisa. Menuntut orang lain sama seperti kita tidak bisa. Sehingga apa yang dituntut oleh syariat? Tengok kelebihan untuk menutupi kekurangan dia. Makanya dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, la yafraqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha ukhra. Jangan sampai ada seorang mukmin mencela seorang mukminah. Kalaupun ada sifat dia yang buruk, mesti akan ada sifat yang dia ridhoi dari istri.
Jadi kita hidup ini menuntut apa? Yang dituntut dari kita adalah jangan fokus mata kepada kekurangan, tapi lihatlah kelebihan dia agar menutupi kekurangan yang ada. Itu tahapan berikut. Apakah sampai di situ masalah Yusuf alaihissalam? Ternyata tidak. Ada mihnatu al-mihnah bin nisa, diuji dengan kaum wanita. Ketampanan, kelebihan yang dimiliki, ternyata dari situlah Allah kemudian menguji. Adanya orang-orang yang ingin memiliki dia, hati dan jasad. Ujian berikutnya, seorang wanita sampai dikatakan oleh para ulama mendekati 15 lebih kurangnya ujian yang Allah selipkan kepada Yusuf alaihi salam dengan istri raja tersebut. Satu orang aja 15 ujian pada dirinya. Kebayang sama kita Bapak Ibu. Yusuf bujang. Kondisi mendukung. Yang ngajak perempuannya. Perempuannya cantik. Kalau di bawah standar mungkin wak katakan deh, ambo takut kepada Allah. Di bawah standar. Pelihara rancak kemudian bisa difikirkan, dipertimbangkan, kau bertobat sesudah. Rancak memiliki nasab bagus, wanita terhormat. Orang awak mempermasalahkan terkait dengan budokan doang menikah dengan pengawal kerajaan. Dan tidak layak kemudian seorang wanita kerajaan menikah dengan pengawal. Sampai dirahasiakan pernikahannya. Menurut sebuah versi. Ada yang ekstrim lah versinya bundokan doang berzina. Awak nak satu-satu menuduh orang berzina, biarlah versi menikah dengan pengawal kerajaan dikarenakan tidak layak seorang wanita kerajaan menikah dengan pengawal. Akulah kamal kalah ketambo lah kaji. Kembali kita Bapak Ibu di perantauan. Yusuf di perantauan. Kampung asli itu di Syam. Merantau karena dijual di Mesir. Ujian di perantauan lebih berat ketimbang di kampung halaman. Awak berbuat salah di kampung halaman, jago-jago diri karena banyak dinding-dinding yang bertelinga. Banyak mata-mata yang akan menyoroti. Di rantau. Kondisi aman. Sekian banyak ujian. Sekian banyak ujian. Bahkan ulama menambahkan istri raja ini sudah berhias secantik-cantiknya. Larancak pula berhias pula. Berkata orang bijak mengatakan al-jamilatu jamilatun walau qamat minan naum wal qabihatu qabihatun walau tazayyanat kulla yawm. Yang cantik akan tetap cantik walaupun baru bangun dari tidurnya. Ada pakai liwa barihnya warna kemudian di tepi ini kalau rancak saja. Padahal bukan kemudian make up, tapi pakai cik matonya, barakallahu fikum, jaga lalu, tapi seolah badak yang ditambahkan. Yang rancak. Tapi yang jelek akan tetap jelek walaupun berhias setiap harinya. Las rancak-rancaknya sama mahanya lipstiknya kemudian balik. Kecil orang tanggapan le, ya Allah. Dendeng balado. Kan menyakitkan. Walaupun dendeng balado termasuk makanan mahal, tapi kan bala namanya kini. Kembali kita ke persoalan. Berarti ujian terkait dengan wanita ini tidak mudah. Jatuh kepada ujian berikutnya, masuk penjara. Masuk kepada ujian berikutnya, yang dibantu untuk keluar penjara lupa tentang Yusuf.
Semestinya dia bisa saja untuk kemudian menyebutkan tentang baiknya Yusuf selama bergaul di penjara sehingga Yusuf bisa segera dikeluarkan. Tapi lupa pula temannya yang seperasaian tadi. Sekian banyak tahapan sampai kemudian berlikunya kisah hidup ini. Keluar Yusuf alaihi salam atas permintaan raja karena tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi raja kecuali Yusuf alaihi salam. Artinya Yusuf keluar dari penjara langsung kemudian pada posisi yang begitu mengalihkan perhatian banyak manusia ketika itu. Karena raja sendiri yang meminta. Inilah yang dikatakan sabar mesti akhirnya indah. Mesti. Dan Allah mempersiapkan sesuatu mesti pada saat yang tepat sebagai kado terindah dalam hidup seseorang. Sekarang contoh bapak ibu berhasil. Wah, kemudian berfikiran bahkan tidak 5 tahun yang lalu keberhasilan ini didapatkan. Bahkan tidak 10 tahun yang lalu keberhasilan kau didapatkan. Tapi setelah coba direnung-renungkan, inilah momen paling tepat seseorang mendapatkan keberhasilan. Sama contoh. Ada sebuah pertemuan diadakan di sebuah daerah di Arab Saudi. Di antaranya menghadiri adalah keturunan raja pangeran yang menjadi gubernur di daerah tersebut. Yang namanya acara besar, orang berbondong-bondong masuk, barabuik-rabuik masuk. Karena khawatir tidak memiliki tempat di ruangan tersebut untuk tempat duduk. Kehabisan tempat duduk. Ada seseorang kemudian terlambat. Sehingga telah terlebih dahulu yang lain masuk ke ruangan tempat pertemuan. Pangeran sudah mengambil tempat duduknya, orang-orang besar sekitar pangeran sudah mengambil tempat duduknya, para tamu undangan sudah mendapatkan tempat duduk. Datang orang yang terlambat ini, pandangan si pangeran langsung kepada dia tertuju. Karena orang ini termasuk guru di daerah itu. Pangeran mengatakan, kesini duduk di samping saya. Yang lain yang rebutan duduk di bawah. Yang terakhir tadi duduk di samping pangeran. Apa yang terpahami bagi kita? Kalau seandainya dia ikut rebutan dari awal dengan orang yang hadir, tentu pangeran tidak akan melihat keadaan dia, tidak akan kemudian mengerti tentang kedudukan dia, dan orang pun tidak menyadari kelebihan dia. Tapi dengan diposisikan duduk di samping dia, orang akan menyadari ini bukan orang biasa. Begitu kadang Allah menampakkan kelebihan seseorang. Begitu kadang Allah menampakkan kelebihan seseorang. Maka sebagaimana yang pernah kita singgung pada pertemuan yang lampau, qimatu syai' fi dzatihi la fi ma yuqalu an. Kelebihan seseorang, nilai seseorang ada pada diri seseorang itu sendiri, bukan apa yang dikatakan oleh orang lain. Sehingga terkadang ada mutiara dalam lumpur hitam yang tidak disadari oleh sebagian orang, kemudian dikeluarkan pada waktu yang orang sedang memperhatikan keberadaan dia. Sehingga apapun kisah yang kita dapati dalam hidup, mesti kita akan merasakan apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Bagaimana dengan sakit, kegagalan di dalam usaha, gagal di dalam bisnis yang dilakukan? Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang ada perkara kalian tidak menyukainya, padahal itu baik bagi kalian. Terkadang ada perkara kalian menyukai perkara itu terjadi, padahal dampaknya tidak baik bagi kalian.
Coba kemudian hadirkan proses ketika bapak ibu sampai kepada tahapan ini. Berasal dari mungkin keluarga tidak memiliki apa-apa. Untuk makan saja batangka jadun sana. Sampai-sampai bakeh lado, penggorengan, barabui ketika diletakkan nasi di situ, dimasukkan nasi ke kuali itu, diaduk je bakeh lado, penggorengan ikan atau kada lain sebagainya. Batangka jadun sana bisa bunuh-bunuhan. Saking lapar. Tapi cubalah ingat, kalau tidak ada kisah itu, tidak akan terpacu belajar. Sampai bila awak akan batangka jadun sana masalah makan. Ada dorongan di dalam diri, pahitnya hidup ketika itu. Sebagai hal yang memotivasi untuk sampai kepada keberhasilan. Itulah yang dikatakan lutfullah, Allah latif. Menggiring seorang hamba kepada kebaikannya dari arah yang hamba tidak menduga. Itu ternyata cara Allah untuk menggiring seseorang kepada keberhasilan. Makanya kita menemukan kebanyakan kegagalan ketika semua hal fasilitas disediakan. Coba Pak Ibu calian, yang cerdas, yang mau menghafal, yang kuat hafalannya, rata-rata orang tua yang kemudian pakai batu tulis. Ada batu petak siswa orang belajar. Pelajaran kini ditulis kemudian di batu tersebut. Kalau pelajaran besok wajib dihapus yang catatan hari kini. Jiwa menuntut untuk menghafal. Kini dah anak bila kemudian buku catatan tercici anak mungkin hilang terima, nyo tahu orang tuanya akan siap membelikan kapanpun. Tak ada istilahnya kemudian ketika hilang, tak akan ada kemudian cercaan, paling kemudian bakut dihilangkan nak. Kan itu gaya awak mendidik sekarang. Saya yang berhasil sampai sekarang, orang yang memungut kemudian kertas-kertas di tong sampah, dan tak ada buku catatan yang dimiliki, dipungut karateh-karateh yang kosong tersebut, diambil pensil-pensil patah, ataukah pulpen yang separuh pakai kemudian dibuang, ataukah pulpen yang tak ada sarangnya lain, dicarikan sarangnya. Begitu pula orang yang pernah memakai sandal, berbeda warna sandal yang satu dengan sandal yang lain. Rata-rata ini yang berhasil. Kalau mendengar keberhasilan sebagian orang-orang sukses sekarang ini, orang yang pernah kemudian merandam buku catatannya ke dalam air, agar luntur catatan tersebut, agar bisa dipakai untuk kedua kalinya. Catatan didaur ulang. Tapi yang kemudian buku catatan kapanpun siap, kapanpun bisa dan lain sebagainya, nampak bermudah-mudahan, kurang menghargai. Oleh karena itu seseorang bisa menghargai hasil ketika dia merasakan pahitnya mendapatkan. Rata-rata yang memperjuangkan ibu kini mempertahankan ibu sebagai istri dari si bapak. Rata-rata yang kemudian bapak yang berjuang sekali agar ibu bisa menjadi permaisuri atau karatu bagi kemudian rumah tangganya. Tapi yang dapat mudah saja. Nyo nan teragak wingi jambo mah. Ambo gen narok jinyo tu dak. Kurang menghargai. Sesuatu ketika dirasakan agak berliku proses, orang akan menghargai hasil. Orang akan menghargai hasil. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ketika kemudian Yusuf keluar dari penjara, dipersiapkanlah bagi dia kedudukan yang mengatur perbendaharaan kerajaan Mesir. Apakah sampai di situ kehidupan berakhir ujiannya? Tidak. Yakub alaihi salam mengalami kebutaan karena kesedihan yang begitu mendalam ketika perginya orang atau hilangnya seseorang yang begitu dicintai. Ujian ketika seseorang baru bisa menghargai sebuah kenikmatan ketika hilang. Makanya dikatakan an-ni'am idza faqudat urifat. Nikmat kalau sudah hilang baru disadari arti dan nilainya.
Apapun itu. Nikmat orang tua, nikmat pekerjaan, nikmat tempat tinggal dan sebagainya. Ketika sudah dicabut baru orang menyadari ternyata selama ini hidup sudah sangat luar biasa. Nikmat selero saja, patah selero orang coba tengok. Di mana orang merasakan nikmat selama hukum makan lama dan sebagainya, sariawan, pahit, kemudian lidah terasa pahit dan lain sebagainya, atau radang tenggorokan. Nikmat ketika dicabut baru disadari nilai. Begitu pula kemudian ujian, setiap perpisahan selalu mengusik yang namanya pertemuan dan perjumpaan. Mau tidak mau. Baik perpisahan sementara atau perpisahan selama-lamanya. Itu pahit. Dan tak kalah menyakitkannya daripada kemudian ujian penantian tanpa kepastian. Pahit lagi permasalahan berjumpa sementara kemudian harus terpisahkan. Dikarenakan orang sudah pernah merasakan bahagianya sebuah pertemuan. Kan? Hakola ilmu tentang pujanggales ketik masuk ke dalam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Setelah sekian panjang proses hidup yang dialami, baru kemudian Allah pertemukan keluarga ini. Ayah, orang tua dipertemukan dengan anak yang hilang sekian tahun lamanya. Baru kemudian hubungan renggang selama ini antar saudara, seolah-olah kita dikatakan sebagai penghalang kasih sayang seorang ayah terhadap saudara yang lain, dianggap sebagai saudara yang akan mengurangi hak mereka, dianggap sebagai saudara yang dianggap sebagai pesaing berat di dalam hidup. Akhirnya Allah berikan nikmat, semuanya menyadari kesalahan, akhirnya diperjumpakan, terajut kembali persaudaraan, erat kembali kemudian hubungan yang sempat renggang. Lebih hebatnya lagi, ulama menafsirkan 11 bintang tersebut dengan 11 saudara Yusuf alaihissalam. Bahkan ulama tafsir mengatakan 11 orang saudara Yusuf ini, yang kebanyakan di antara mereka yang mengatur rencana untuk menyakiti dan menjauhkan, menyingkirkan Yusuf selama-lamanya, Allah jadikan mereka termasuk ke dalam nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel setelahnya. Yang terpahami kira-kira Bapak Ibu? Sesuram apapun masa silam seseorang, ketika ada niatan untuk berubah, pintu taubat selalu terbuka. Bahkan tidak menutup kemungkinan orang bisa lebih baik daripada masa lalunya. Makanya kita menemukan orang kepreman siswa kini menjadi orang luar biasa. Iko dulu kemudian anak pang, hidup di jalanan, ndak jaleh lah dalam artian apapun. Oh, menguti sampahnya, pasang di Vespanya lah, banyak sarok dia teh apa. Orang pesimis, kok anak tidak kemungkinan menjadi orang yang akan membantu keluarga. Akhirnya sadar, membantu perekonomian keluarga. Ternyata itulah anak yang paling tahu tentang orang tuanya, paling mengerti tentang saudaranya, malah bisa mendatangkan manfaat bagi orang sekitar. Tidak ada istilah mustahil. Tidak ada istilah mustahil. Sehingga kita menemukan orang baik ada dua. Orang memang sudah ada bakat baik dari kecil. Ada orang baik asal adalah orang yang tidak baik berusaha berubah kepada hal yang lebih baik. Bisa juga menjadi orang terbaik. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah kemudian menyembah berhala sepanjang hidup. Allah berikan hidayah. Umar bin Khattab, berbagai masa lalu yang kemudian beliau lakukan, tapi tidak menutup peluang menjadi manusia nomor 2 terbaik setelah para nabi dan rasul. Sehingga kisah-kisah semacam ini menjadikan kita kesempatan belum tertutup, waktu dan peluang masih terbuka, dan harus optimis
dan menghancurkan pesimis di dalam diri, merajut asa, membingkai harapan, dan kemudian mempersembahkan doa kepada Allah, karena apapun keberhasilan tidak akan terlepas dari bantuan Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dari sekian uraian, ketika Yusuf alaihi salam sudah sampai kepada tahapan luar biasa dari segi dunia dan dari segi agama dan kedudukan di sisi Allah, disitulah Yusuf alaihi salam menyadari nikmat besar ini. Ternyata rentetan hidup yang berliku dan tidak sedikit air mata yang mesti bercucuran di dalam menempuh kehidupan tersebut, semuanya untuk sampai kepada sebuah tahapan agar terlatih mental untuk memimpin umat, baik urusan dunianya ataukah urusan agama mereka, dan untuk kemudian sebuah kedudukan agar kemudian 11 bintang, matahari yaitu sang ayah, bulan yaitu sang, ataukah matahari yaitu sang ibu, bulan yaitu sang ayah, sujud kepada Yusuf alaihi salam mengakui kemuliaan. Sehingga Bapak Ibu, orang yang terbiasa hidup susah dulu, susah nak kini tak jadi masalah. Wah, pernah susah. Orang yang pernah susah dulu, sulit makan dan lain sebagainya, sedikit pemasukan, alhamdulillah banyak na utang kini, agak hemat seketik makan, tak ada persoalan. Karena pernah susah. Karena pernah susah. Oh, bau utang lah gini. Dulu orang tua pernah berutang. Coba Ibu cari ya. Bagaimana Allah memberikan terkadang kebahagiaan itu malah disisipkan, malah bertambah sulit, awak malah bertambah senang hidup kadang. Bah demikian. Coba Bapak Ibu tengok. Bapak Ibu yang punya taranak, orang tua dulu, ayam kah atau yang sejenisnya, ikan kah, bila kemudian orang tua terfikir untuk membantaikan ayam sebagai menu makanan, kan ketika ayam sakit, oh lebih baik lah itu kehidupannya. Ketika ayam sakit, ya lebih baik, lebih menderita lah itu. Pak Bu, ketika manggalih orang tua awak punya teranak di rumah, manggalih ke pasar kerja. Agak payah kini kondisi pasar, ekonomi umat, sehingga galih tidak laku, pitih tidak barang. Biasanya yang dimakan ketika itu apa yang terfikir di orang tua? Dibantaikan ayam. Tak ada pitih baru ke makan ayam. Ketika ada pitih, ada je jual bali orang tua, tempe orang tua balikan, kerupuk pacahnya balikan di pasar, ataukah salak yang kemudian terbuka kulit, karena dipastikan salak yang telah terbuka kulit itu terpastikan manis karena sudah melewati masa busuk setengah. Yang campakkan ujung tua, yang bonggok-bonggok, pernah Bapak Ibu mengalami? Itu pasti manis. Itu yang dibalikan. Giliran tak ada pitih, sasaran empuk ketika itu adalah kotaranak tadi. Sulit makanya kesenang itu. Bagaimana Allah menggiring seseorang kepada kebaikan, kadang awak tak menyadari rupanya itu jalur proses. Rupanya itu jalur proses. Giliran kemudian usaha orang tua membuat kue ataukah kemudian buat lamang dah atau buat alah namanya. Nak yang enggak angih-angih seketik makan di. Karena nak rancak ke dijual. Naraja ada juga. Itu makanya kemudian lagak opiti seketik baru dibantai ayam kan ditakua-takua tu. Ketika ada piti. Lah ditakua ayam, enggak disakuaknya seketik. Allah kemudian mau ditumbuk agak-agaknya. Lah banyak berenung ayam tadi, baru ke dipotong. Dia ada piti. Kalau enggak mati ke orang tua motong. Kalau enggak mati ke orang tua motong. Inilah proses hidup Bapak Ibu yang kadang di situ wak mengakui betapa indahnya proses hidup yang Allah takdirkan bagi kita masing-masing.
Setiap orang mesti bersyukur. Orang kaya awak siswa sampai kini tetap jadi orang kaya, bersyukur awak. Berarti kemudian Allah melihat kemampuan awak. Allah siapkan semua fasilitas untuk keberhasilan awak dari kecil sampai kini. Semakin besar nikmat yang kemudian Allah berikan. Tak ada proses yang begitu berliku. Alhamdulillah mudah sesadonya. Ada pula dengan sulit orang baru sadar. Kan ada bapak ibu, anak kau barunya bisa dapat peringkat di sekolah ketika kemudian diceritakan orang tuanya di rumah sulit untuk kemudian mencarikan nafkah biaya sekolah untuk anaknya. Wak terpaksa menceritakan kisah iko kepada sang anak karena orang tua ini cuma bercerita kepada kita sebagai guru. Kemudian wak ceritakan kepada anak bahwasanya sang ayah atau ibu sempat menghemat-hemat piti, biarlah rela kadang makan sekali dalam sehari, ataukah kemudian sengaja mengambil siso-siso kuah gulai atau kalian sebagainya, atau membeli nasi kuah saja untuk kemudian bisa dihematkan piti agar anaknya sekolah. Ketika tersimpan cerita kau, anak tak menyadari begitu besarnya perjuangan orang tuanya untuknya. Wak sampaikan kisah kau, disitulah tergenjot, termotivasi. Ternyata orang tuanya mati-matian untuk menjadikan dia lebih baik, cukup orang tuanya saja yang akan mendapatkan celaan selama kau karena tidak sekolah. Jangan sampai anak pun mendapatkan perlakuan yang sama. Disitulah ada semangat tersendiri, ada yang kemudian seperti pelecut bagi seseorang untuk gigih mencapai keberhasilan. Gigih mencapai keberhasilan. Makanya sebuah kisah sebagian orang mengomentari, sebagian orang membenarkan, yaitu tentang Thomas Alva Edison tersebut. Sebagian orang versi keberhasilannya kan dikarenakan ibunya dipanggil oleh gurunya. Sebagian mengatakan ini hoax, sebagian mengatakan itu benar kisahnya. Al-muhim, kisah seperti ini mesti akan ditemukan dalam hidup. Baik benar pada Thomas atau pada orang lain pun akan ditemukan. Dipanggil sang ibu ke sekolah, dikasihkan kemudian anak belum bisa baca si Thomas. Dibaca oleh sang ibu, menetes air mata ibunya. Tentu anak menengok gerak-gerik ibunya, menangis ibunya, berarti apa ada permasalahan yang tertulis di situ? Apa yang dikatakan oleh ibu gurunya? Apa kata sang ibu? Nak, kamu terlalu cerdas. Ibu gurumu, bapak gurumu tidak siap untuk mengajarkan orang secerdas engkau. Tidak kemakan sama mereka menghadapi orang cerdas seperti engkau ini. Terlalu cerdas. Sehingga engkau membutuhkan guru yang lebih cerdas ketimbang guru-guru yang ada. Itu isi surat. Karena ucapan sang ibu itu, tentu dia merasakan dirinya cerdas sekali ternyata. Akhir sampai kepada keberhasilan, ibu meninggal. Kemudian ketika mengemas-ngemasi barang, terlihatlah ada di sebuah laci surat yang dahulu pernah diberikan sang guru kepada sang ibu. Dibaca. Ternyata isinya, anak engkau bodoh sekali, Bu. Tidak bisa kami ngajarnya. Terlalu bodoh. Sehingga setiap guru sudah berputus asa untuk mengajari anak ibu. Kami tidak bisa lagi untuk mengajarinya. Silakan ibu bawa pulang anak ibu. Itu isi surat. Menangis beliau. Ternyata ibu yang selama ini mengatakan kamu terlalu cerdas nak. Sehingga orang tidak bisa mengajari engkau, membimbing engkau, mendidik engkau. Engkau butuh guru yang lebih hebat. Ucapan ini ternyata menutupi kekurangan yang ada. Sehingga terpahami kita Bapak Ibu, kadang orang butuh celaan untuk berhasil. Kadang ada anak butuh sedikit sepatah pujian untuk berhasil. Dia berpotensi tapi dia tidak melihat ada potensi dalam dirinya. Berikan satu pujian agar terbuka gudang kelebihan tersebut bagi dia. Jadikan pujian itu sebagai kunci yang akan membuka kelebihan-kelebihan diri. Ada anak yang membutuhkan itu. Ada anak kalau semakin dipuji semakin lupa dirinya. Sehingga dia butuh sepatah celaan untuk mencambuk dirinya agar sadar dia masih membutuhkan sekian usaha untuk sampai kepada sebuah keberhasilan. Itu dia Bapak Ibu, dan ini kesimpulan dari makna nama Allah Al-Latif. Nama Allah Al-Latif.
Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembalikan kepada Ustaz Panji. Baik Ustaz, afan sebelumnya Ustaz, yang 10 tadi udah jadi disampaikan. Perlu juga kira-kira? Perlu, udah ditunggu-tunggu juga tadi. Udah ditunggu-tunggu juga. Iya. Saya lihat jimatnya dulu ya. Ada catatan di sini. Mabadi'ul ilmi asyarah. Mabadi'ul ilmi asyarah. Sebentar. Al-Baikuni. Ya, Imam Al-Baikuni, Ustaz. Al-Baikuni. Dan ini syarahan untuk Al-Baikuni. Nah, masukkan sedikit di situ. Jadi ada 10 hal yang mesti diketahui bagi siapapun yang ingin mempelajari bidang apapun. Karena rata-rata orang gagal Bapak Ibu dikarenakan tidak mendapatkan gambaran tentang bidang apa yang sedang dipelajari. Sehingga orang membutuhkan untuk mengetahui 10 ini. Ada Muhammad bin Ali As-Sabban di sana meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Sekitar 2 abad yang silam. Beliau mengatakan inna mabadi kulli fannin asyarah. Sesungguhnya pendahuluan ilmu dasar tentang segala fan bidang ilmu ada 10. Al-had, yang pertama al-had. Harus tahu definisi. Fisika definisinya apa, kimia tentang apa definisi ilmu ini, apa akidah, apa definisinya, fikih, apa definisi. Harus tahu dulu pengertian. Kadang anak dipaksa untuk belajar tapi dia tidak dapat gambaran ini pelajaran tentang apa sih sebenarnya. Jadi definisi ini mesti di awal. Kemudian yang kedua al-maudhu'. Al-maudhu' ini pembahasan tentang apa ini? Harus tahu. Jadi tema yang akan dibahas di bidang ilmu ini apa? Kemudian setelah itu samarah, manfaat mempelajarinya apa? Kadang orang ingin belajar cuma tidak tahu manfaatnya. Yang terfikir sama orang, kamu nak harus belajar fisika, nanti bermanfaat ketika belajar apa namanya, ketika nanti menjadi montir dan lain sebagainya. Orang tidak ada. Kau belajar montir, ujung-ujungnya belajar fisika, kau daya lah inilah sebagai tekanan, rancalan jadi karajo di bengke saja lah jaleh lo jadi montir. Jadi samarahnya orang harus tahu samarah ini apa ya? Buah manfaat belajar ini apa? Itu yang nomor 3. Itu nomor 3. Jadi pengertian tema pembahasan, manfaat dan buah belajarnya, nisbah. Ilmu ini dinisbahkan ke ilmu apa? IPA kah atau IPS kah? Kalau duniawi. Jadi nisbahnya kemana ini? Penisbatan ilmu ini kemana? Kemudian fadluhu. Keutamaan belajar ini apa? Kalau kita belajar agama, keutamaan belajar ini, contoh orang belajar nahwu untuk apa? Karena tujuannya ingin belajar memahami tafsir Al-Quran, tentunya wasilah sampai kepada tujuan sama dengan hukumnya. Jadi keutamaannya, nomor 5 keutamaannya. Pengertian, tema pembahasan, buah manfaat. Buah manfaat ini satu ini, nomor 3. Kemudian nisbah, penisbatannya kemana ilmu ini. Kemudian fadl, keutamaan ilmu ini. Keutamaan ilmu ini. Seperti kita mengatakan tidak ada nak orang-orang yang bisa menjadi apa namanya, menjadi contoh apa namanya,
arsitek kecuali harus mempelajari ini nak, yang akan membangunkan jembatan, termasuk jembatan dari di akhirat kelak. Artinya jembatan untuk kepada kebaikan, mengantarkan orang. Kemudian yang keenam, wadhi'. Wadhi' ini artinya adalah peletak pertama ilmu. Ini siapa yang mencetuskan pertama kali? Ilmu ini kan sudah ada sebelum, tapi yang merangkumkannya menjadi satu ilmu, siapa yang kemudian yang mencetuskan pertama kali? Peletak pertama kali. Kemudian nama ilmu ini apa? Nama ilmu ini apa? Itu yang keberapa? Itu yang ketujuh. Nama ilmu ini apa? Kemudian istimdad. Istimdad ini artinya referensinya apa saja. Jadi ilmu ini kan punya sumber-sumber referensi. Dari mana diambil ilmu ini? Sehingga orang tahu, oh kalau ingin mempelajari ilmu ini diambil dari kitab ini, buku ini, buku ini, buku ini. Sehingga orang harus punya perpustakaan pribadi sebenarnya di rumah. Hobi baca ini harus ditanamkan. Hobi baca harus ditanamkan. Punya buku itu kan butuh uang tuh, Zat. Gimana kemudian awak saja kini kau untuk PT gaji saja lah banyak, terpotong untuk bayar hutang dan sebagainya. Apalah beli buku kan itu kan. Kalau beli buku lah, baru kata beli dia. Katakan Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Rabb engkau Maha Dermawan. Bagaimana Maha Dermawan temannya di sini? Karena Allah tahu belajar membutuhkan biaya. Maka Allah katakan bacalah, belajarlah Rabb engkau Maha Dermawan. Tidak Allah tambahkan nama yang lain. Iqra wa rabbukal a'lam. Tak. Iqra, bacalah Rabb engkau Maha mengetahui. Bisa saja. Iqra wa rabbukal ahkam. Bacalah Rabb engkau Maha bijaksana. Bisa saja. Tapi Allah pilihkan Iqra wa rabbukal akram. Bacalah karena Rabb engkau Maha Dermawan. Allah tahu belajar butuh biaya. Allah tahu belajar butuh pemahaman. Ketika seseorang mengalami atau merasakan diri berkekurangan, Allah Maha Dermawan, Allah yang akan memberikan. Nah, itu tafsirannya Bapak Ibu. Itu yang keberapa itu? 8. Yang ke-8. Yang ke-9, hukum syariat. Mempelajari ini. Sehingga tentu orang semakin terpacu kalau dia merasakan bidang ilmu ini sangat dibutuhkan oleh umat. Harus ada yang berdiri di bidang ini, mempelajarinya, serius di bidang tersebut dan menguasainya. Karena ini dibutuhkan oleh umat manusia dalam kehidupannya. Sehingga hukum syariat nanti tergantung maslahat apa yang akan didatangkan. Ada ilmu ini, andi awak semakin rancak daripada tahu. Ada ilmu andi awak tentang itu lebih rancak ketimbang tahu. Ada ilmu yang sangat dibutuhkan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu dua ilmu. Ada ilmu dunia, ada ilmu kemudian ad-din, agama. Ilmu dunia kata beliau yang paling baik at-tib, kesehatan, kedokteran. Kenapa demikian? Karena orang kafir akan menguasai bidang ini. Kalau tidak kaum muslimin di situ, habis kita. Habis kita. Ketergantungan obat padahal tidak dibutuhkan di tubuh. Orang minum obat jantung, sakit gula yang kemudian semakin parah. Orang minum obat gula, jantungnya kena. Kan kembali beda. Kalau ada orang gini, Bapak Ibu, ada orang sakit jantung, ada orang sakit gula. Panjang gini. Bahan demikian, diminum obat jantung, gulanya bertambah, naik. Diminum kemudian ubat segi gula, jantungnya kena ubat karet. Oh ambo kalau begitu tibun nabawi saja lah Ustaz, ubat herbal boleh, tapi harus kita ketahui tibun nabawi harus pakai standar ilmu. Tidak mau kemudian madu ko rancak untuk kesehatan ko, tu bapu ada awak. Tak mencerentah ya barakallahu fikum. Dia pakai dosis Bapak Ibu. Makanya siapa yang baca tentang hadis tentang habatus sauda, habatus sauda jintan hitam itu kan dikatakan oleh Nabi, dawa min kulli da,
merupakan obat bagi segala penyakit. Apakah awak lulua saja? Tidak. Lihat hadis Aisyah, ada orang yang kemudian ditumbuk habatus sauda itu setelah dirandang, ditumbuk, dikasih minyak, dimasukkan lewat hidung. Ada orang kemudian bubuknya diminum. Ada orang minyaknya yang cocok. Sehingga tidak bisa kemudian asal-asalan dibaca hadisnya kemudian habatus sauda obat bagi segala penyakit. Ada orang tidak cocok bubuk tadi. Ada orang cocoknya minyak. Ada orang cocok lewat hidung. Ada lewat diminum. Dan lain sebagainya. Butuh ilmu. Betul bekam. Bekam kau rancak dan sebagainya. Padahal ketika dipelajari terlalu dalam, bukan darah penyakit yang keluar. Terlalu tipis, darah tidak keluar. Harus kemudian dipelajari. Sadonya butuh ilmu. Mau kemudian main kop saja mau. Nah. Kan tak boleh membekam bagian perut. Ataukah bagian otot kaki sebagian. Ada orang yang hilang hafalannya ketika dibekam kepala. Lihatlah ulama hadis ada itu. Paham Ibu? Sehingga kita katakan pelajari dulu. Kan urat-uratnya jelas, titik-titiknya jelas. Mana bagian mesti dibekam, mana yang tidak dibekam. Kalau bekam kebugaran, makanya kan sebagian orang di negara sebagian kan ada yang pakai bekam kering saja. Karena tidak mau mengambil resiko. Atas dasar inilah. Sehingga tidak bisa pandai baru petang kemudian sekolah herbalis, kemudian lah buka praktek dan lain sebagainya. Apapun bidang yang dibuka, kuasai. Masalah-masalah nyawa seseorang, kesehatan seseorang. Tidak bisa asal-asalan. Tidak bisa asal-asalan. Jadi mau belajar kesehatan, mau obat kimiawi, ataukah mau kemudian obat tibun nabawi, semua butuh ilmu. Semua butuh ilmu. Kalau sudah dipelajari, silahkan. Kalau sudah dipelajari, silahkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kadang awak tak senang dengan, kadang bahasanya agama padahal persaingan bisnis. Kita tidak pengen. Contoh, kau obat-obat kimiawi, kau tak rancak tu dah, banyak nak bercampur je minyak babi dan lain sebagainya. Ya akhil karim, menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, butuh bukti. Ada bukti. Kalau awak tak cocok je obat kimiawi, tak faham awak dengan obat kimiawi, lebih condong kita kepada tibun nabawi, silahkan. Tapi mengharamkan, butuh bukti. Minyak babi kau ada atau tidak? Sama yang permasalahan, ada sebagian tidak memahami atau tidak memiliki pemahaman anak diimunisasi. Silakan saja. Ambo biarlah madu selesai, biarlah ambo kemudian habatus sauda kah atau kapur, silahkan. Tapi katakan imunisasi haram. Mana bukti? Nah, kadang orang tak sabar awak, tiba-tiba sakit anak gara-gara tak imunisasi. Biko orang menuduh awak, tu dia gara-gara kajinya tu. Kau imunisasi tak imunisasi haram ni sabui. Kau anak sampai kena sakit modeko. Pernah terjadi daerah Tangerang. Anak dah diimunisasi. Akhirnya kemudian bakteri ketika anak ini diare, bakteri sampai ke otak. 4 juta semalam biaya. Sampai kemudian dibahas oleh wali kota. Kemudian wali kota mengkaji-kaji, ini orang termasuk yang berpemahaman imunisasi haram. Kan yang kena itu Bapak Ibu. Sehingga kita katakan, kalau kita berpandangan, kalau masih bisa tibun nabawi, bagus tibun nabawi. Karena kemudian obat kimiawi ada dampak negatif pada tubuh. Silahkan, kalau biar rancak bahasa. Daripada kemudian katakan, sama aja orang menjual KFC. Oh, KFC itu coba lihat tu darah masih ada tu. Halal tu. Darah aja kemudian di bagian tulangnya, daging bagian dalam. Ikut lebih selamat. Dia awak menjual KFC. KFC pinggir jalan. Aku katakan, darah coba lihat di dalam pembahasan fikih. Darah yasir ma'fuun anhu, dimaafkan. Darahku kan najis. Kini mau tanya, kalau gusi bapak ibu berdarah terlulu ataukah dilulu atau dibuang? Berapa banyak yang terlulu ketimbang yang dibuang? Apa hukumnya? Darah sedikit dimaafkan dalam syariat.
Darah sedikit dimaafkan dalam syariat. Itu dia Bapak Ibu. Jadi pembahasan panjang. Makanya ulama mengatakan yang merusak agama adalah merusak bidang apapun adalah an-nisf. Setengah-setengah. Setengah mempelajari tentang arsitek, mesti roboh bangunan. Setengah-setengah belajar fikih, rusak fikihnya. Setengah-setengah belajar bahasa Arab, rusak bahasa Arab. Setengah-setengah belajar agama, rusak agama. Setengah-setengah belajar kedokteran, rusak kedokteran. Orang setengah-setengah. Banyak harus. Kok kemarahnya gitu. ACDC itu kemudian balik ini. Itu dia Bapak Ibu. Kan dipotong-potong di orang namanya. Wajib, riaja. Dari wanita dan pria. Akan akhirnya dia gara-gara setengah tadi itu. Disebut wanita anda, disebut pria anda, diambil pula namanya setengah-setengah. Waria jadi. Makanya makan merusak sesadonya. Itu dia Bapak Ibu. Kemudian yang ke-10 yang terakhir adalah masail. Masail. Permasalahan yang diperbincangkan seputar ilmu ini apa saja? Gambaran tentang 10 perkara ini anak murid harus tahu. Kalau enggak, mesti enggak semangat belajar. Tapi kalau Bapak Ibu kasihkan motivasi, nak, kalau pintar masalah kimia, kok besok akan menjadi koi, dan lain sebagainya. Akan termotivasi. Tapi kalau ndak jale, iko beraja ko derima ujuangnya kama pangkanya, ujiannya mesti ndak akan ada manfaat. Itu dia Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya Ustaz ya? Sudah boleh dikembalikan? Sudah. Ayo kalau. Amin. Baik, terima kasih Ustaz atas segala ilmu dan taujihnya. Kita buka satu pertanyaan. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ada? Kita buka satu pertanyaan saja karena memang sudah jam 10 kurang 3 menit. Kalau tidak ada, kita cukupkan majelis ilmu kita hari ini. Insya Allah kita lanjut di bulan depan Insya Allah. Dan terima kasih banyak Ustaz dengan segala dapat pertemuan berturut-turut bersilaturahmi bersama kita, bersama kami di sini. Mudah-mudahan menjadi amal saleh untuk kita semuanya dan bermanfaat hendaknya untuk kami dan untuk Ustaz juga Ustaz. Terima kasih, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.